Halo teman-teman, apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya semangat dan ceria ya. Hari ini kita akan belajar sesuatu yang seru tentang alam di sekitar kita. Kalian pasti sering melihat hewan dan tumbuhan hidup berdampingan kan? Nah, mereka ternyata punya hubungan khusus yang disebut simbiosis. Yuk kita cari tahu bersama-sama. Simbiosis adalah hubungan antara dua makhluk hidup yang hidup berdampingan. Kadang mereka saling membantu, kadang ada yang diuntungkan dan ada yang dirugikan. Alam punya banyak sekali contoh simbiosis. Tapi hari ini kita akan belajar 3 jenis simbiosis yang paling sering kita temui, yaitu simbiosis mutualisme, simbiosis parasitisme, dan simbiosis komensialisme. Jenis simbiosis yang pertama adalah simbiosis mutualisme. Dalam hubungan mutualisme, dua makhluk hidup saling membantu dan sama-sama mendapatkan keuntungan. Mereka seperti teman baik yang saling menolong satu sama lain. Salah satu contoh mutualisme yang mudah kita temui adalah hubungan antara lebah dan bunga. Ketika bunga mekar dan menghasilkan nektar yang manis, lebah akan datang untuk menghisap nektar itu. Lebah mendapatkan makanan dari nektar bunga. Nektar itu dibawa ke sarangnya untuk dibagikan kepada lebah-lebah lainnya. Makanan itu memberi mereka energi untuk terbang dan bekerja setiap hari. Bunga juga mendapatkan manfaat saat lebah menghisap nektar. Serbuk sari dari bunga ikut menempel di tubuh lebah. Ketika lebah terbang ke bunga lain, serbuk sari itu berpindah. Inilah salah satu cara bunga berkembang biak. Jadi, bunga bisa tumbuh dan menghasilkan bunga-bunga baru. Jenis simbiosis yang kedua adalah parasitisme. Dalam hubungan ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, tapi makhluk lainnya malah dirugikan. Jadi, hanya satu pihak yang diuntungkan. Contohnya adalah hubungan antara pohon dan jamur. Jamur sering tumbuh di daun atau batang pohon. Dari luar mungkin terlihat biasa saja, tapi sebenarnya jamur mengambil makanan dari jaringan pohon. Jamur mendapatkan tempat tinggal yang nyaman dan makanan dari pohon. Tapi bagi pohon ini tidak baik. Daunnya bisa menjadi rusak, menguning, layu, bahkan mati. Jadi, jamur untung, pohon yang dirugikan. Itulah ciri khas dari simbiosis parasitisme. Jenis simbiosis yang ketiga adalah komensialisme. Dalam hubungan ini, satu makhluk hidup mendapatkan keuntungan, sedangkan makhluk yang lain tidak dirugikan dan juga tidak diuntungkan. Jadi, seperti numpang tinggal dengan sopan. Contohnya adalah tanaman paku yang tumbuh di batang pohon besar. Tanaman paku tidak mengambil makanan dari pohon, ia hanya menempel di batang pohon agar lebih dekat dengan sinar matahari. Yuk kita ulangi lagi teman-teman. Yang pertama, simbiosis mutualisme. Dua makhluk hidup saling menguntungkan, contohnya lebah dan bunga. Yang kedua, simbiosis parasitisme. Satu diuntungkan, satu lagi dirugikan. Contohnya jamur pada daun pohon. Yang ketiga, simbiosis komensialisme. Satu diuntungkan, yang satunya tidak dirugikan. Contohnya tanaman paku pada batang pohon. Sekarang coba deh kalian perhatikan lingkungan di sekitar rumah atau sekolah. Apakah kalian bisa melihat lebah hinggap di bunga? Atau mungkin melihat tanaman paku di batang pohon? Atau jamur di batang kayu? Alam di sekitar kita menyimpan banyak sekali contoh simbiosis. Wah, ternyata alam sangat luar biasa ya teman-teman. Dengan belajar simbiosis, kita jadi tahu bahwa semua makhluk hidup saling berhubungan satu sama lain. Jadi, mari kita jaga alam supaya tetap seimbang dan indah. Terima kasih sudah belajar hari ini, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya.